Ruru, dengar kamu akan tinggal bersama teman kakekmu dan sekolah di kota. Sekeranjang telur ini tanda kasih dariku. Di sana, hiduplah dengan baik. Dulu, saat kakekmu membawamu pulang dari panti asuhan, kini beliau tiada. Kamu harus keluar lihat dunia di kota. Belajarlah yang rajin. Bersekolah yang baik, masa depan cerah, anak baik. Aku tak menyangka semua orang baik padaku dan sangat merindukanku. Terima kasih atas kebaikan kalian. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Sudah 10 tahun, setan kecil itu akhirnya pergi. Setan kecil itu baru beberapa bulan. Habisi semua ikan di kolam. Makan banyak ayamku. Sisanya sampai takut bertelur. Kalau tak pergi, satu gunung ini bisa habis dimakannya. Toiletku tersumbat, dia naik atap. Mau bantu perbaiki, malah robohkan atap. Takkan lupa hari berat itu. Benar sekali. Siapa sangka gadis kecil bisa punya tenaga sekuat itu? Terakhir kali dia mau sarang burung, dia mencabut pohon sampai ke akarnya. Aku dan janda Wang bahkan tak sempat pakai baju. Aku akan sering kembali. Kalau tak ada yang mendesak, jangan balik lagi. Wah, inikah rumah orang kota? Indah sekali. Halo, boleh tanya apa ini kediaman keluarga Zuang? Benar, silakan masuk. Tuan muda. Tuan muda. Apa Zisheng masih menolak makan? Tuan muda mengunci pintu. Dia tidak mau buka. Nyonya Anu sudah datang. Ruru, kesini. Anak yang anggun dan sopan. Mulai sekarang, anggap saja rumah sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Makasih Tante, Tante Anda cantik dan baik. Mulutmu manis sekali. Hah, kalau saja Zishengku. Setengah saja sepertimu. Zisheng, cepat keluar. Aku mau kenalkan kakak padamu. Gak mau, kakak apaan? Izinkan aku cuti sekolah. Aku gak bakal keluar atau makan. Biar mati kelaparan. Anak ini. Ruru, adikmu bukan bermaksud jahat. Dia cuma tidak mau sekolah, sedang mengamuk. Dia tak tahu betapa beruntungnya dia. Anak-anak di desa tak sekolah setiap hari. Kami pusing cari nafkah. Dia malah menolak sekolah. Padahal, Mam, Hah, coba kamu ketuk dan panggil adikmu keluar. keluar. Cepat keluar. Pergi sana. Sudahlah, anak ini keras kepala. Aku mau panggil dia makan bareng. Makan? Aku bisa bikin dia keluar. Tenagaku besar. Pintunya mungkin rusak. Boleh? Gadis kecil cuma bisa ketuk pintu. Mana mungkin sekuat itu dobrak pintu. Lagi ngapain? Ini rumahku. Tante, suruh aku panggil kamu makan malam. Kenapa kamu nggak pergi? Kamu orang luar? Ngapain ngatur-ngatur aku? Pergi. Makan. Makan malammu. Jalan. Oke, aku pergi. Tante, apa kita sudah boleh makan? Iya. Akhirnya, ada yang bisa atasi Zisheng. Ruru, kamu benar-benar malaikat kecil. Makan banyak, Ruru. Tante masak semua ini khusus buat kamu. Tante nggak tahu seleramu. Zisheng itu pilih-pilih makanan. Biasanya Tante masak sendiri makanannya, tapi dia tetap nggak mau sentuh. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu menikmati masakan Tante. Kenapa dia terlihat sangat menikmatinya? Kenapa kalian nggak makan? Ruru, Zisheng paling benci makan sayur. Benar, aku nggak mau makan itu. Beneran nggak mau makan?
Ruru, apa kamu kenyang? Aku kenyang. Hari ini nafsu makan kurang bagus. Itu yang kamu bilang, nafsu makan buruk. Bisa makan itu anugerah. Kamu boleh makan sepuasnya. Aku kenyang. Pusing karena lapar. Kamu belum makan. Ruru, kamu hebat. Bintang keberuntungan keluarga kami. Bantu Zisheng ke depannya. Perbaiki kebiasaannya. Apapun yang kamu mau, Tante kabulkan. Tante, aku cuma mau makan kenyang. Dan aku mau sekolah. Ya ampun. Hahaha. Anak yang sungguh sederhana dan baik. Tante janji padamu. Ngapain? Ini kamarku. Ketuk dulu. Harusnya aku ketuk pintu. Kamu belum makan malam. Cuma mau makan camilan di sini. Terus kenapa kalau iya? Kamu bisa apa? Pukul aku kalau nggak suka. Orang tuaku tak pernah memukulku. Berani kau pukul aku? Bukankah kau minta dipukul? Pukul aku kalau berat. Dasar pengemis kecil, aku takkan melepaskanmu. Aku akan menyiksamu sampai kau pergi. Ku bilang, aku sakit. Aku tidak mau sekolah. Zisheng, hari ini Ruru masuk sekolah pertama. Pergilah bersamanya. Dia sekolah apa hubungannya denganku? Kalau ada dia, aku makin tidak mau sekolah. Ruru, aku minta Paman Chen antar kamu ke sekolah. Tidak mau. Aku mau dia tinggal di sini dan merawatku. Pak, kau tidak mau sekolah? Pokoknya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sakit, makanya nggak mau sekolah. Mau mukul orang sakit. Sakit? Kalau begitu, kau tak bisa sekolah. Bagaimana kalau begini? Aku tinggal rawat kamu. Aku rebus obat dulu. Gampang menang. Lihat kau melawanku. Habiskan Ini obat untuk seharian. 1 dosis. 3 kali sehari. Selama 49 hari. Dijamin sehat walafiat. Tidak akan pilek lagi. Bahan bergizi. Herbal berkhasiat. Aku sudah mendingan. Jadi tak perlu minum obat. Hah, di wajahmu. Apa itu? Oh, bohong. Pahit sekali. Andrew, pilekku sudah sembuh. Aku tak akan lepaskanmu. Makanmu tak sebanyak aku, badanmu tak sebugar aku, dan kau tak bisa kalahkan aku. Bagaimana kau tak lepaskan aku? Andrew, mulai besok aku akan latihan dengan pelatih kebugaran dan berolahraga keras. Makan sebanyak dirimu. Lihat saja nanti kau menindasku. Tante, aku mau baca di kamar. Aku juga mau pergi. Coba robek 1 halaman lagi. Halo, Bibi. Tolong aku, cepat. Turunkan aku. Dah, Bibi. Ayo pergi. Siapa yang ganggu tuan muda? Mulai hari ini, aku akan berlatih. Aku harus kalahkan Andrew. Dia cuma gadis kecil. Kenapa kamu perlu turun tangan? Biar aku urus dia untukmu, tuan muda. Aku urus dia. Zhuang Zisheng bilang padamu, pulang langsung setelah sekolah. Mau dipukul lagi? Ini pengawalku. Kalahkan dia, aku lakukan apa saja. Lakukan yang kamu katakan. Sebaliknya, kalau kalah, kamu harus nurut aku. Oke, sepakat. Sekuat apapun, dia cuma anak kecil. Juara bertarung nasional kali ini. Aku pasti menang. Kukira dia gadis gendut. Tak disangka, bocah kurus kering. Kalah jangan menangis. Bilang aku menindas anak kecil. Pemanasan dulu. 100 push-up. Gimana? Boleh. Ayo, adu, angkat beban. Ini bukan sesuatu yang bisa kau lakukan dengan trik kecil. Tolong.
Aku menang tinggi sekali. Tolong. Mami. Kau monster apa? Hahaha, jangan sentuh aku, tuan muda. Dari keluarga kaya Zuang, malah dia datang sendiri. Asalkan kita menculiknya, hidup kita terjamin. Hidup kita terjamin. Berhenti. 10 tahun lalu. Aku kalahkan juara nasional. Menang kan? Sabuk. Emas. 5 tahun lalu. Aku diundang jadi juri. Kompetisi dunia. Kalian tak anggap aku serius. Persetan, siapa kau sebenarnya? Ada anak kecil lain di sana. Anak kecil, bocah ingusan. Apa bahayanya dia? Ayo Kak Ru, tolong aku. Apa ini? Trik baru lagi. Kali ini sungguhan bukan? Kak Ru, tolong aku. Cepat. Tolong, selamatkan aku. Kau pikir ini mainan? Siapa yang kau panggil bocah tengik? Siapa yang tak tahu diri? Aku salah, aku salah. Kak Ru, mulai sekarang aku akan patuh padamu. Pertanyaan yang kamu ujikan tadi pagi, apa jawabannya? Kamu harus belajar berpikir sendiri. Kalau tak bisa jawab, nanti sore kena hajar. Nona, boleh 5 saja tidak? Sudah sepakat 10. Kamu lemah, pantas gampang sakit. Kalau diculik lagi, lalu mau bagaimana? Kan ada Kak Ru untuk jadi pengawalku. Aku pergi ya. Mau kemana? Aku bilang, Zuang Zisheng. Zhuang Zisheng, kemana kamu kabur untuk bermalas-malasan lagi? Belajar piano tidak sia-sia, akhirnya menang darinya. Tak kusangka, dia punya sisi serius. Ah, dia puji aku. 100 poin. Zisheng sudah berkembang pesat. Terima kasih banyak, Ruru. Zisheng itu cerdas. Dia cepat hafal poin penting. Di buku, untuk kalahkan musuh, harus belajar darinya dulu. Aku akan lebih hebat dari Ruru. Anak pintar, besok ulang tahunmu. Sebagai hadiah atas kemajuanmu, aku buatkanmu pesta ulang tahun. Ruru, Bibi membelikanmu gaun. Ingatlah untuk memakainya besok. Maaf, Bibi. Sepertinya besok aku tidak bisa. Besok, aku harus ikut kompetisi matematika. Tapi besok ulang tahunku, tak bisakah kamu lewati kompetisinya? Besok selesai, aku langsung kembali. Kompetisi itu ada hadiah uang, aku mau hadiahnya. Aku benci kamu. Untuk membelikanmu hadiah ulang tahun, Ruru, jangan diambil hati. Nyonya Zuang berseri-seri ya. Tuan muda bertambah 1 tahun, dia makin tampan. Anak ini susah diatur. Aku khawatir. Tuan muda cerdas akan mewarisi sifat Tuan Zuang. Ditakdirkan untuk bisnis besar. Kenapa dia belum datang? Zisheng, siapa tante-tante ini? Halo Tante, dadah Tante. Anak ini cuma mau makan kue. Aku mau ke toilet. Zisheng tidak datang. Hei, Luan Meng, laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Jangan peluk tuan muda. ibuku bilang keluarga Ruan dan keluarga Zuang ada perjodohan. Aku akan jadi pengantinmu di masa depan. Jadi aku boleh memelukmu. Aku tak mau menikahimu. Aku cuma suka orang yang lebih kuat dan lebih pintar. Kayak Ruru. Kamu hanya milikku. Kamu hanya boleh nikah denganku. Meng, ada apa? Zisheng bilang tak suka padaku. Dia sukanya Ruru. Apa bagusnya dia? Zisheng, apa yang terjadi? Kenapa kamu bikin Meng menangis? Aku cuma tidak suka padamu. Ruru melakukan segalanya lebih baik darimu. Meng Zisheng cuma bercanda. Jangan sedih. Aku tidak bercanda.
Nyonya Ruan, maaf emosinya kumat. Tak ada yang bisa atur Meng Meng. Dia tak bermaksud begitu. Zhuang Zisheng, maaf. Aku cuma jujur, tak minta maaf. Kedepannya juga tak akan suka. Sudah lama dengar Tuan Muda Zhuang. Anak keras kepala menakuti puluhan guru les terkenal. Ternyata benar. Orang tuanya pun tak bisa kendalikan dia. Aku khawatir masa depannya. Tak ada yang bisa atasi raja kecil ini. Zhuang Zisheng, apa kamu minta dipukul lagi? Zhuang Zisheng, mau dihajar lagi? Ruru, aku selamat. Ruru, sudah selesai lombanya. Ini hadiah buatku ya. Minta maaf. Maafkan aku, Ruan Meng. Seharusnya aku nggak bilang aku nggak suka kamu. Ini, apa ini Mas Sisi? Sok jagoan. Tuan muda manja itu. Mana hadiahnya? Nah, begitu dong. Hei, aku pakai uang hadiah juara 1. Lomba matematika aku buat belikan ini untukmu. Nanti saja. Ikut lomba, cuma buat beli aku hadiah. Dan aku malah marah sama dia gara-gara ini. Tentu saja, bukan cuma itu. Ini hadiah untuk tante. Terima kasih sudah menjagaku. Aduh, kamu anak baik banget. Perhatian. Ayo pergi. Nyonya Zhuang, Ruru ini nona muda dari keluarga mana? Oh, dia teman kakek Zisheng. Dia baru datang dari desa Walnut. Anaknya pengertian dan penurut. Jangan khawatir, dia cuma gadis liar dari kampung. Dia nggak sebanding denganmu. Ayo, Zisheng, apa ini temanmu? Ruru itu sahabatku. Halo tante, halo adik. Siapa adikmu? Meng Meng, jangan kasar. Ruru bisa hadir di acara keluarga Zhuang. Kamu putri keluarga mana? Itu Bukan urusanmu. Ini pesta ulang tahunku. Aku bebas undang siapa saja. Zisheng, kamu masih kecil. Belum paham? Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Manusia itu berbeda-beda. Ada perbedaan derajat tinggi dan rendah. Seperti piano dan erhu. Kemiskinan sudah mendarah daging. Tak bisa disembunyikan. Jangan sampai tertipu orang lain. Asal kau tahu, pastikan kau tidak tertipu oleh siapapun. Bukan urusanmu. Aku bukan putri orang kaya. Aku anak yatim piatu. Setelah kakek menemukanku, aku dibesarkan di desa Walnut. Aku tidak merasa rendah diri atau hina. Menurutku justru kau, yang berusaha keras, menargetkan anak sepertiku, adalah orang yang seharusnya merasa rendah diri. Ayo pergi. Jangan biarkan dia merusak ulang tahunmu. Sudah kubilang kan, dia gadis yang pengertian dan baik. Ruru, kau pasti akan lebih baik dari mereka. Aku percaya padamu. Oke. Bukankah hari ini kita janji foto bersama? Kenapa Ruru belum datang? Ruru. Oh, Zisheng, Ruru, dia, orang tua kandungnya, menemukan desa Walnut. Kepala desa datang menjemput dan sudah membawa Ruru pulang. Tidak mungkin. Aku tak izinkan dia pergi. Sayang, kita hargai pilihan Ruru. Mereka orang tuanya. Anak ingin bersama orang tuanya. Benar kan? Baru ketemu setelah lama. Orang tua kandung seperti apa mereka? Zisheng, saat kau membaca surat ini, aku pasti sudah kembali ke desa Walnut. Aku iri.
kau punya orang tua yang menyayangimu. Aku juga akan cari orang tuaku. Aku tidak tahu apakah mereka akan menyukaiku. Zhuang Zisheng, belajarlah dengan giat. Jika berjodoh, kita akan bertemu lagi. Ruru, orang tuamu pasti akan menyukaimu. Aku pasti akan mencarimu di masa depan. Tunggu aku. Siapa yang buat laporan ini? Pak Zhuang, saya yang buat. Otak kirimu isinya tepung, otak kananmu isinya air. Sekali diguncang jadi lem. Kalau tidak, kenapa kamu taruh sampah ini di sini? Pak Zhuang terkenal dingin dan mulut pedas. Teliti dalam pekerjaan itu satu hal. Dia tidak lembut pada wanita. Orang seperti dia mungkin takkan pernah kita lihat salah tingkah karena wanita. Meski 10 tahun terakhir, aku sudah buat grup Zhuang jadi nomor 1 di negara ini. Tapi kalau Ruru masih menolakku, Lihat, Pak Zhuang. Ruru, akhirnya aku menemukanmu. Halo, Pak Zhuang. Pak Zhuang, penyelidikan kami menunjukkan Nona An sudah bekerja di KTV milik kita ini sejak bulan Mei. Dasar sampah tak berguna. Dia ada tepat di depan hidungku, dan kalian tidak bisa menemukannya. Bapak kesini untuk apa? Pertama kali kesini. Apa di sini ada? Orang bernama Anru. Ruru kerja di sini. Dia di mana? Aku mau ketemu. Pak Zhuang, kita minta Nona An datang ke ruang privat. Kamu benar. Suruh dia datang ke ruanganku. Pengaruh Nona An pada Pak Zhuang sangat besar. Aku penasaran seperti apa orangnya. Sampai membuat Pak Zhuang begitu terobsesi. Apa Ruru benar-benar kerja di tempat seperti ini? Mungkin ayahnya tukang judi. Ibunya sakit-sakitan. Adiknya masih sekolah. Dan hidupnya hancur. Dia pasti sudah menderita. Banyak kesulitan tahun-tahun ini. Aku salahkan diriku tak menemukannya lebih awal. CEO toksik, mulut pedas dan angkuh. Ketemu orang yang disukai, bisa minder. Tuan Zhuang, Anda tak perlu segugup itu. Apa ini terlihat lebih natural? Anda tampan dan sukses. Nona, lihat Anda. Dia pasti suka Anda. Bagaimana kalau dia makin cantik dan makin luar biasa? Kata Anda, Nona An makan 10 kali sehari. Harusnya dia sangat gemuk. Anda masih suka dia? Ngawur. Usaha 10 tahunku untuk jadi lebih baik saat ketemu Ruru. Tak peduli dia jadi apa. Aku akan selalu suka dan nikahi dia. Tuan, Zhuang Ruru sudah datang. Ini bos terbesar kita. Orang terkaya di sini. Dia tak pernah dekat wanita. Khusus minta kamu layaninya dengan baik. Tuan Zhuang, saya Ruru. Saya sudah lama mengagumi Anda. Kau benar-benar Ruru. Tentu saja aku Rurumu, Tuan Zhuang. Kamu bukan dia. Ruru tidak akan segenit kamu. Tuan Zhuang. Saat orang tidak melihat, apa kamu jalan merangkak? Kalau tidak, mana mungkin kamu salah orang?
Perlukah kita turun tangan, Tuan Zuang? Tidak perlu. Lanjang, ini wilayahku. Berani bikin onar. Gila, gadis itu keren sekali. Perasaan yang sangat familiar. Tidak sebanding dengan Ruruku. Nona Andrew. Ruru. Mami, Tuan Zuang bukan laki-laki. Dia nggak bisa perlakukan wanita. Kamu nggak becus. Kesempatan sudah di depan mata. Tapi gagal gae Tuan Zuang. Tahu berapa banyak wanita? Seumur hidup takkan pernah ketemu pria sekelas dia. Apa yang bawa Nona ke sini? Ya ampun, cantik banget, aku kaget. Baru nggak ketemu beberapa hari, Mami makin cantik aja. Nona pinter banget ngomong. Berkat Nona juga, tiap ada masalah di KTV kami, Nona turun tangan langsung membereskannya. Kalian yang pilih, perusahaan keamanan Shengi kami nggak akan mengecewakan. Mami, aku pergi dulu ya. Ada apa? Bos, soal pekerjaan pengawal pribadi, dia nolak orang lagi. Pas sudah belasan orang kita, semuanya elit. Dipulangkan lagi? Dia cari pengawal apa cari istri? Harus pemilih itu. Lagian, orang itu harus terkenal di industri. Susah didekat, dingin, mulut pedas, sombong, iblis temperamental. Emangnya siapa kliennya? Orang terkaya, Zhuang Zisheng. Zhuang Zisheng. Bos kenal dia. Kenal banget. Baiklah. Biar aku sendiri yang ambil pekerjaan ini. Lagian aku baru balik dari luar negeri. Setelah pulang ke rumah, sudah waktunya untuk menemui teman lama ini. Andrew, ketemu orang lebih tua, tak tahu menyapa. Halo. Mengirimu ke luar negeri dulu, untuk memperbaiki perangaimu. Tak kusangka setelah kau kembali, kau malah makin sombong. Memperbaiki perangaiku? Kalian ingin aku mati di sana? Aku suruh Bibi Zhou kirim 100.000 per bulan. Hidupmu belum cukup enak. 100.000? Tapi kenapa kartuku nggak pernah ada uang masuk? 100.000 per bulan ini dipakai untuk perhiasan Kak Mingzu. Atau kartu salon Bibi Zhou. Zhou Yue, An Mingzu, dulu kalian halalkan segala cara. Untuk usirku dan rampas saham ibuku, akan kubuat kalian kembalikan. Apa kau tidak pernah memberinya uang? Sayang, aku khawatir Ruru pegang uang di luar negeri. Dia bisa salah jalan. Dia putriku. Beri dia uang. Lalu dia bicara sembarangan. Mau ditaruh di mana muka keluargaan. Ayah, semalam aku lihat kakak kerja di KTV, diikuti beberapa pria. Selama di luar negeri, pasti cari uang begini. Tenang ya. Anak durhaka tak tahu malu. Mempermalukan keluargaan. Aku hubungi keluarga Qi sekarang. Tunangkan dia dengan Tuan Muda Qi. Keluarga Qi, termasuk keluarga kaya papan atas, meski tak sebanding dengan orang terkaya keluarga Zuang, mereka jauh lebih hebat dari keluargaan. Ayah pilih kasih pada Andrew. Dia dapat pernikahan bagus. Ayahmu cuma peduli gengsi pernikahan ini. Sudah ditetapkan sejak lama. Dia cuma takut orang bergosip kalau dia pilih kasih. Andrew di luar negeri beberapa tahun. Jadi makin pintar. Tenang saja Mingzu. Pernikahan dengan keluarga Qi hanya boleh jadi milikmu. Aku sudah membesarkan perusahaan segini hebatnya. Kenapa Ruru belum datang mencariku? Apa dia pikir aku kurang kaya?
Atau posisiku belum cukup tinggi? Atau apa di hatinya sudah ada orang lain? Asisten Lee, Tuan Zuang hari ini suasana hatinya buruk sekali. Semua dokumen dan barang kiriman sudah dibuang. Masuk. Tuan Zuang, Shengyi Security. Mereka mengirimkan profil calon pengawal berikutnya untuk Anda tinjau. Ini pasti yang ke-11. Beritahu Shengyi, kalau tak ada kandidat cocok, kita batalkan kerjasama dan tuntut denda. Manajer Shengyi bilang, pengawalnya seorang wanita. Aku cuma mau Ruru. Aku tak mau yang lain. Bagaimana pengawal wanita bisa lindungi Prestir? Lalu bagaimana dengan Shengyi? Katakan pada mereka, kalau tak temukan orang yang tepat, kita batalkan kontrak. Baik, Tuan. Grup Zuang batalkan kerjasama. Mereka menuntut bayar denda 2 kali lipat. Zuang Zisheng sudah gila. Profilmu dikembalikan. Zuang Zisheng. Sepertinya dia sudah benar-benar melupakanku. Habislah dia. Berikan nomornya padaku. Tuan Muda, tentang pertunangan keluarga kita sudah diputuskan sejak lama. Kenapa kau dan Ruru tidak langsung bertunangan saja? Karena Paman bilang begitu. Ayo lakukan besok. Bagus. Pergilah. Tuan Muda Chi, minumlah air. Silakan duduk. Ruru, ayah setuju dengan Tuan Muda Chi. Kau bertunangan besok. Urusan mendesak yang kau panggil aku kembali. Darurat cuma untuk jual aku. Dasar anak bodoh. Menikah dengan Tuan Muda Ki itu keberuntungan besar. Apa maksudmu menjual? Menurut sumber orang dalamku, keluarga Ki terlihat bagus di permukaan. Tapi dana mereka sebenarnya sudah habis. Mereka diambang kebangkrutan. Keluarga Ki sebelumnya mencoba bekerja sama dengan Shengyi, tapi aku menolak mereka semua. Dan keluargaan masih belum tahu. Benar. Kau bisa menikahi Tuan Muda Ki, berkah besar. Tidak makan banyak gadis. Baiklah. Kapan pertunangannya? Kenapa kamu belum ganti gaunmu? Aku mau makan dulu. Lagi pula, siapa tahu nanti berubah. Iya kan, Bibi Zhu? Jangan-jangan jalan kecil ini tahu sesuatu. Kamu ngomong apa sih? Ruru, pertunanganmu dengan Tuan Muda Ki sudah diputuskan. Mana mungkin ada perubahan? Gawat, aku harus segera pastikan soal Mingzu dan Tuan Muda Chi. Jangan sampai dirusak anak sialan ini. Ngomong-ngomong, suamiku, kamu lihat Mingzu nggak? Kakakku yang suka pamer. Si tukang cari perhatian, Mingzu di mana? Dengan sifatnya itu, harusnya dia sudah sampai dari tadi. Oh, iya. Tadi aku lihat dia dipapa seorang pria masuk ke kamar hotel di atas. Jangan-jangan mereka... Kamu bicara omong kosong apa sih? Walaupun hari ini pesta pertunanganku, aku nggak bisa tinggal diam melihat kakakku dimanfaatkan laki-laki. Aku harus segera selamatkan dia. Kasihan Kak Mingzu. Ruru, kamu mau ngapain? Apa? Sial, Andrew datang.
Tak apa takut Andrew masuk. Aku tinggal bilang padanya, dia yang mau kunikahi itu kamu. Dasar penggoda. Hanya semua tamu ikut dia. Apa? Rencananya aku minta ibu membawa ayah dan keluarga Ki supaya pertunangan beralih ke aku. Nation biar Andrew. Si bermalukan dan ditolak di depan umum. Aku nggak nyangka anak sialan ini bawa semua tamu ke sini. Kak Minzu, kakak tak apa-apa. Adikmu datang selamatkan kau. Tenang, jangan takut. Pintu terkunci, mereka nggak bisa masuk. Kita sudah sampai. Kakak, kamu malah tidur dengan tunanganku. Selamat ya. Selamat. Selamat. Aku sudah berhasil. Aku bertunangan dengan Chi Gaofei. Tapi kenapa sesak sekali? Yang seharusnya diejek hari ini adalah Andrew yang dicampakkan. Tak apa, kamu sebentar lagi menikah, masuk keluarga Chi, jadi nyonya kaya. Level itu tak akan bisa dicapai Andrew seumur hidup. Dasar bodoh. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Ki. Ayah. Lagi pula, menikahi putri keluargaan. Bukannya tujuannya cuma untuk bantu keluarga Chi, kuasai keluargaan. Menikahi Andrew kampungan itu lebih baik menikahi Mingzu. Undangan pertunangan sudah dikirimkan ke semua keluarga kaya di kota. Dan semuanya tertulis nama Andrew. Undangan itu mahal sekali. Masa kita tidak bisa kirim ulang? Pokoknya, selama kita tahu siapa pengantin wanitanya, Ki Gaofei. Keluarga Ki. baru mikirin Nonaan. Mungkin punya orang yang disukai. Bikin Pak Zuang hampir hancurkan kantornya. Nonaan mau tunangan. Dia mau robohkan perusahaan ini. Keluarga Ki hampir bangkrut. Mana mungkin mereka bisa bahagiakan Ruru? Ruru, tidak bisakah kamu menungguku? Pak Zuang, ini... Salahku tak temukan Ruru lebih awal. Biarkan dia bertunangan dengan orang lain. Pak Zuang, itu... Ku sudah kerja keras 10 tahun. Memikirkan Ruru tiap hari. Dia lupakanku begitu saja. Pak Zuang, Anda... Aku akan lihat pria macam apa dia. Kalau dia tidak pantas untuk Ruru, ku sendiri yang akan merebutnya kembali. Bisa-bisa orang mengira kamu pengantin prianya. Dia tidak setinggi atau setampan aku. Tidak sekaya aku. Ruru, apa sih yang kamu lihat dari dia? Sedikit orang lebih kaya darimu. Kirim hadiahku ke sana. Baik, Tuan. Ruru, jika ini kebahagiaan yang kamu inginkan, aku akan membiarkanmu memilikinya. Mantan pacarmu di panggung apa? Nangis begitu? Wanita itu terlihat familiar. Rasanya, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bukan urusanmu. Terima kasih Tuan Zuang, orang terkaya, atas hadiah pernikahan untuk pengantin baru. Cek 1 miliar. Uang ini semua untuk Nonaan. Apa? Zhuang Zisheng sudah gila. Memberikan 1 miliar begitu saja. Apa katamu? Itu kenyataannya. Ini kan bukan pernikahan. Kenapa dia ikut campur? Dan memberi sebanyak itu, aku mau lihat keluarga Qi dan An hancurkan diri sendiri. Tapi 1 miliar. Yang tiba-tiba ini cukup untuk bangkitkan kedua perusahaan bangkit kembali. Zhuang Zisheng, kamu memang harus melawanku, ya? Nona, tindakan Tuan Zuang sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu percaya diri. Menarik. Sejauh ini, hanya satu orang yang berani menatapku tajam seperti itu. Selain dia, yang lainnya berakhir mengenaskan. Aku tak cuma akan menatapmu tajam, aku juga berani menendangmu. Hei,
Apa pelayan lupa memberimu kantong plastik? Soalnya, kamu benar-benar pandai berakting. Aku, kau. Kenapa rasanya malah agak enak ya? Tuan Zuang, Anda ditendang? Perlu cari pengawal. Kabari perusahaan Shengi untuk kirim orang besok. Baik, Tuan. Tak kusangka Mingzu kenal. Tuan Zuang bisa membuat Tuan Zuang mengeluarkan 1 miliar begitu saja. Mingzu, kebanggaan keluargaan. Mingzu, kenapa kamu tidak kenalkan Tuan Zuang pada kami? Kalau begitu, jika keluarga An dan Ki bisa bekerja sama dengan grup Zuang, itu akan lebih berharga daripada cek 1 miliar. Aku akan temui Tuan Zuang. Zhuang Zisheng. Siap-siap saja kena hajar. Dia lagi. Baju kemarin total 500.000. Tinggalkan namamu. Akan segera hubungi kamu. Tak mampu bayar akan kupotong. Kakimu yang tak bisa diam itu biar impas. Biar ku buat jadi 1 juta. Dasar sok jagoan. Kau. Kenapa aku selalu ingin memukulnya? Kenapa aku tidak merasa marah, tapi malah tidak tahan, ingin mengobrol dengannya. Aku telepon Zhuang Zisheng dulu. Apa-apaan ini? Tuan Zuang, kenapa Anda ditendang lagi? Cari tahu latar belakang wanita itu. Baik, saya akan segera periksa. Di mana pengawas tinggi? Kenapa belum lapor? Dia kebanyakan uang, mau bayar denda. Kalau uangnya kebanyakan, Sebar di jalanan. akan ku cari segera. Presiden Wen, grup Leng Meng, bicara kerjasama dengan Anda. Kamu jarang berjemur akhir-akhir ini. Tak sangka Tuan Zuang perhatian. Sering-seringlah berjemur, supaya tak ada yang panggil kamu si bodoh pucat. Karena skandal Leng Meng Media, saham mereka turun beberapa poin 2 hari ini, membahas kerjasama. Memang dia pantas. Baik-baik. Tuan Zuang, ini kopi Anda. Terima kasih sudah berkontribusi pada kanker kerongkonganku. Buat lagi. Aku cuma ingin buatkan kopi panas. Untuk menghangatkan Tuan Zuang. Sekarang, hatinya cuma penuh amarah. Tapi aku punya dokumen yang sangat penting di sini. Yang butuh tanda tangan Tuan Zuang langsung. Aku harus... Bagaimana? Asisten Lee, kau saja yang pergi. Kau saja. Lagi pula, kau harus antar kopi. Halo. Permisi, apa ini? Kantor Zhuang Zisheng. Apa ini ruangan Zhuang Zisheng? Apa kamu pengawal baru Shengi? Ya, Wajahmu tak asing. Aku lihat kamu di KTV. ya. Karena kamu seorang pengawal, harusnya kamu tidak takut dimarahi. Mama. Apa maksudmu? Dokumen ini untukmu. Masuk dan berikan pada Pak Zuang. Tunggu, Pak Zo kirim pemberitahuan. Segera ke ruang rapat. Ada pengumuman penting. Kamu pengawal baru. Ikut juga, Pak. Saya Putri Keluargaan. Terima kasih atas hadiah di pesta pertunangan. Saya suka. Apakah keluargaan bisa kerja sama dengan Pak Zuang? Mari makan malam bersama. Luru kirim pesan. Tapi kenapa dia sopan banget? Apa dia lupa aku? Atau dia mau jaga jarak? Rapat ini umumkan grup Zuang kerjasama dengan keluargaan. Ternyata benar dia. Dia Zhuang Zisheng. Keluarga,
An cuma perusahaan kecil. Mana pantas mereka bahas kerja sama langsung sama Pak Zuang? Semuanya ada keberatan. Saya keberatan. Pecat dia. Baik. Berani kau pecat aku? Kamu siapa? Zhuang Zisheng, aku nyonya besarmu, Anru. Aku nyonya besarmu, Anru. Aku ini bibi besar Anru kalian. Dari mana wanita galak ini? Berani sekali dia panggil. Nama lengkap Tuan Zhuang si iblis. Dia Karimati. Wajah Tuan Zhuang suram. Dia cari perhatian pakai cara ini. Tapi trik ini pada Tuan Zhuang yang menjauhi wanita sama sekali tidak mempan. Tunggu saja dia bikin Tuan Zhuang marah. Lalu di blacklist seisi kota. Jangan sampai dia melampiaskannya pada kita. Tenang. Zhuang Zisheng. Tetap tenang. Ruru. Aku sangat merindukanmu. Ruru, kenapa kamu baru mencariku sekarang? Aku dikirim ke luar negeri. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kukira kamu sudah menikah. Tanya saja. Jadi apa kamu sekarang? Lajang. Aku juga lajang. Kita benar-benar jodoh dari surga. Zhuang Zisheng, lepasin aku dulu. Ruru, aku sangat merindukanmu 10 tahun ini. Kenapa orang ini jadi begitu tampan? Badannya juga terlihat bagus. Ruru, sentuhlah sepuasmu. Kenapa setelah 10 tahun kamu jadi pintar merayu begini? Nona Anyang menelepon. Kerjasama itu belum Anda balas. Cek 1 miliar. Kerja sama grup Zhuang dan keluargaan. Salah orang. Kukira orang lain. Kalau tidak, mana mungkin dia pantas kerja sama dengan grup Zhuang. Tolak dia. Jangan biarkan telepon lagi. Baik. Tunggu. Setujui saja dulu. Aku punya rencana yang lebih baik. Apa kamu tidak dengar aku bilang setujui dulu? Yang bisa menekan balikan keputusan Tuan Zhuang akhirnya muncul. Pergilah. Aku tak sangka Tuan Zhuang setuju kerjasama. Mingzu, putri ayah yang baik. Mulai hari ini, urusan keluargaan kuberikan padamu untuk kelola. Sayang kakak, tidak bisa kelola perusahaan. Kakak harusnya dapat saham. Kakakmu besar di desa, mana bisa dibandingkan denganmu yang sudah biasa sejak kecil. Kalau tidak, mana mungkin kamu menangkan hati Tuan Zhuang? Jadi dia gadis desa. Untung saja aku menikahi Mingzu. Kamu harus belajar tata krama dari adikmu. Apa kamu bicara padaku? Tuan Zhuang, Anda sudah datang. Tuan Zhuang, silakan duduk di sini. Tuan Zhuang tampan sekali. Andai dia mengejarku. Silakan. Tuan Zhuang, apa Anda salah duduk? Tuan Zhuang, terima kasih. Sudah bersedia hadir. Tuan Zhuang, jadi kapan kita tanda tangan kontraknya? Tidak usah buru-buru. Saya berencana berinvestasi di perusahaan baru. Industri ini sedang naik daun, mendatangkan banyak keuntungan. Tuan Zhuang, saya penasaran perusahaan mana yang Anda maksud? Shenji Security Company. Anru, duduk yang benar. Jangan ganggu Tuan Zhuang. Maaf, Tuan Zhuang.
Tidak apa-apa. Tuan Zuang keamanan Sheng Yi itu, keluarga Qi juga tahu. Perusahaan kuda hitam dari luar negeri muncul 2 tahun terakhir. Saya cuma mau tahu, apakah keluarga Anda dan Qi bisa investasi bareng dengan Anda, Tuan Zuang? Setelah terhubung dengan grup Zuang, keluarga Qi akan bangkit kembali. Saya tidak terima kurang dari 2 miliar untuk investasinya. Zuang Zisheng kejam. Harga dari aset gabungan seluruh keluarga Qi dan An. Gao Fei, 2 keluarga kita masing-masing keluar 1 miliar. Tuan Gao beri Mingzu 1 miliar hadiah tunangan, keluargaan. Enak sekali. Aset keluarga Qi saat ini susah kumpulkan 300 juta. Aku masih harus cari cara agar keluargaan bayar lebih. Bagus. Mingzu, bintang keberuntungan keluarga kita, dia kelola perusahaan. Keluargaan pasti makmur. Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Aku salah perhitungan. Aku pergi dulu. Kenapa kamu begini? Tuan Zuang saja belum bilang mau pergi. Aku juga pergi. Oke, hati-hati Tuan Zhang. Ruru, apa aku hebat hari ini? Ya, Tuan Zuang cuma gerak bibir. Langsung dapat investasi 2 miliar. Itu belum seberapa. Kalau bibir kita bersentuhan, aset triliunan grup Zuang bakal jadi milikmu. Sialan kau, Zuang Zisheng. Kenapa setelah besar kamu jadi tak tahu malu begini? Ruru, waktu kecil kamu melindungiku. Sekarang aku bisa melindungimu. Gimana kalau kita menikah? Zuang Zisheng katanya mau melindungiku. Mau balas dendam kan? Masa kecil aku pernah menendangmu. Mau menyiksaku seumur hidup? Ruru. Tuan Zuang, apa Anda di dalam? Presdir Zuang, ada yang ingin kubicarakan. Untung kacanya satu arah. Dia tidak bisa melihat ke dalam. Bukan begitu. Apa aku begitu memalukan? Ayolah. Kebersamaan kita inilah yang tidak boleh terlihat kalau tidak rencananya bisa ketahuan. Duduk tenang, ayo jalan. Hei. Hei. Hasilnya, Mingzu, apa Presdir Zuang setuju turunkan investasi sedikit? Tidak penting. Asal Presdir Zuang suka padaku, keluargaan akan untung besar. Mingzu memang hebat. Tak seperti Andrew si pemangkang. Harusnya dinikahkan dulu. Supaya yang liar ini tak merusak suasana hati Presdir Zuang. Nona An, Presdir Zuang masih rapat. Silakan duduk dan istirahat sebentar di sini. Tunggu asisten Presdir mengatur langsung tempat duduk di area kerja. Asisten Lee, panggil saja aku Andrew. Baik, Nona Andrew. Selain Kak Zisheng, aku belum pernah lihat asisten Lee sopan pada siapapun. Siapa wanita itu? Itu pengawal pribadi Presdir Zuang dan juga tamu terhormat Presdir Zuang. Kamu jangan sampai menyinggungnya. Bukankah dia cuma pengawal pribadi? Ujung-ujungnya cuma pelayan. Hei, buatkan aku secangkir kopi.
Hei, buatkan aku secangkir kopi. Hei, apa kau tuli? Sudah kubilang buatkan kopi. Apa kau cacat? Maksudmu, aku tidak punya tangan dan kaki. Maksudku kau tidak punya otak. Gadis baru itu, dia berani sekali. Nona Ruan, teman masa kecil Tuan Zuang. Satu-satunya yang diizinkan, bebas keluar masuk perusahaan. Calon nyonya masa depan, dia berani memarahi Nona Ruan. Aku tak menyangka Tuan Zuang sedingin es bisa jatuh cinta. Aku pengen lihat dia ngamuk demi wanita cantik. Pantasan tanganku gatal. Ruan Meng. Menyebalkan seperti waktu kecil. Kau berani memukulku. Maaf, kebiasaan kerja. Sudah kubilang ini kebiasaan kerja. Kau. Aku akan minta Zisheng memecatmu. Bawakan kopinya ke sini sekarang. Kau harus takut dan tebus kesalahan. Sudah terlambat. Akan kuadukan semuanya pada Zisheng. Kau ini dramatis sekali. Bukankah kita sudah sepakat aku yang menjemputmu? Apa tidak lelah lari ke sini sendirian? Aku pengawal pribadimu. Pribadi, ya? Apa yang kau pikirkan? Zisheng, aku dibully pelayan. Kamu harus belain aku. Aku cuma suruh dia tuangin segelas kopi buat aku. Dia malah berdiri dan pukul aku. Kalau paman dan bibi di sini, mereka pasti belain aku. Zisheng. Ternyata kamu Kemampuan Nona Ruan memutarbalikkan fakta hebat. berani duduk di kursi Zisheng? Habis kau. Ruru, minum kopi panas saja sekarang. Kopi dingin gak bagus buat lambung. Mulai sekarang biar aku sendiri yang buatkan untukmu. Kamu, Anru, orang itu. Siapa yang kamu sebut orang itu? Zisheng, aku... Maaf, Enggak kan dia. maaf. Maaf. Hei. Dia kecil suka sama kamu. Sudah 10 tahun. Kamu gak ada rasa sama sekali. Hah, dari kecil, aku sudah tolak dia. Aku gak pernah suka dia. Aku bahkan gak pernah lihat wajahnya dengan serius. Kedatangannya ke perusahaan, itu diatur papaku. Papamu. Ya. Dia mendesak soal pernikahan. Ngomong-ngomong, Ruru. Malam ini, datanglah ke rumahku buat makan malam. Ibuku juga kangen kamu. Bibi sangat baik padaku waktu aku kecil. Aku harus pergi menemuinya. Oke. Ruru mau pulang ketemu orang tua. Langkah selanjutnya, urus surat nikah kan? Ayo jalan. Meng Meng Zisheng memang dari kecil begitu. Dia menjauhi wanita dan tak kenal ampun. Tante kenalkan kamu dengan tuan muda lain. Bocah itu minta dihajar. Keluarga Zuang cuma dia. Kalau nggak tertarik wanita, bawa pria pulang buat kulihat. Dia belum punya pacar. Mau putus keturunan keluarga Zuang. Om Tante, bagaimana kalau biarkan aku bertunangan dengan Zisheng dulu? Asalkan Om dan Tante setuju, dia pasti tidak akan menolak. Ya. Oh, Zisheng sudah pulang. Ya. Tahu jalan pulang juga kamu. Kalau begitu aku pergi. Zisheng bisa bicara baik-baik dengan ayah. Tergantung orang tua itu bisa bicara baik denganku. Zuang Zisheng. Begitukah caramu bicara pada orang tua?
Hormatilah orang tuamu. Oh, Tante, aku kembali. Ayah. Ibu. Aku pulang. Aku tidak mendampingi Zisheng saat tumbuh dewasa, jadi Zisheng selalu membenciku. Dia sudah bertahun-tahun tidak memanggilku ayah, tapi hari ini dia malah... Perasaan yang tidak asing ini? Kamu pasti Ruru? Ruru sudah besar sekali. Kamu cantik sekali. Zisheng bawa kamu pulang makan malam dan tidak bilang padaku. Tante bisa masakin kamu beberapa hidangan lagi. Gak apa-apa, Tante. Ini sudah banyak kok. Ayo duduk. Duduklah. Apa Zisheng marah? Sudah 10 tahun dia tak jumpa Ruru. Ruru masih memukulnya seperti waktu kecil. Dia pasti kesal, tidak senang. Sudah kuduga, Zisheng CEO grup Zuang, orang terkaya di sini. Mana mungkin dia tahan wanita ini yang selalu menyinggungnya. Ruru mengabaikanku sejak dia masuk. Duduk dan makanlah. Kurasa Zisheng tidak pacaran, karena dia belum menemukan orang yang bisa menaklukkannya, istri yang galak. Salah? Itu karena dia menunggu Ruru. Tante, yang aku bicarakan tadi. Soal itu lihat pendapat Zisheng. Bukankah Om harap Zisheng dan aku Ikut kata tantemu saja. tak ada yang bantu? Aku urus sendiri. Aku akan membuatmu lenyap seperti 10 tahun lalu. Ada masalah di perusahaan? Kok kamu bisa tahu aku di sini? Memang agak rumit sih. Sheng Yi dapat pesanan baru. Clean mau kita beri pelajaran ke seorang wanita. Mereka juga mau paksa. Dia keluar negeri dan hilang. Liu Sheng, kita ini grup keamanan, bukan mafia. Aku kan sudah pernah bilang, pesanan apapun yang melanggar etika kita, tak peduli berapa bayarannya, kita nggak akan terima. Bos, aku tahu aturan perusahaan. Pesanan ini agak unik. Siapa yang pesan? Grup Ruan. Ruan Meng. Mereka demi memaksa kita ambil pesanan. Sampai bawa-bawa nama grup Ruan buat menekan kita. Grup Ruan dulu memang oke. Tapi sekarang cuma perusahaan cangkang kosong kayak grup Ki. Harus takut sama dia? Bukan takut sama dia sih. Hanya saja... Begini, wanita yang mau dia kasih pelajaran, itu aku. Ya. Mereka tawar berapa? 2 juta. Naikkan jadi 3 juta. Dan kita ambil, tapi kita harus tanda tangan kontrak di awal. Segala konsekuensi yang muncul, nggak ada hubungannya sama grup kita. Baik. Tadi orang yang bicara sama kamu, siapa? Pria itu. Seorang teman. Teman macam apa? Apa yang dibicarakan? Cari uang. Ruru, asal kamu mengangguk. Seluruh grup Zuang jadi milikmu. Bukan punya aku. Yang sepenuhnya ku kendalikan di tanganku, diakui dunia, baru benar-benar milikku. Mudah didapat lewat status seseorang, bisa diambil kembali dengan mudah. Persis seperti warisan ibu yang ayah berikan ke An Mingzu. Cuma kemampuan pribadi yang nggak bisa diambil orang lain. Aku mau pakai kemampuanku ambil kembali. Apa yang jadi hakku? Ruru, kamu benar-benar nggak berubah sedikit pun. Aku makin suka sama kamu. Kamu berubah. Berubah? Apanya? Kamu jadi makin genit diam-diam. Aku genitnya terang-terangan. Satu juta. Tinggalkan Zisheng, pergi ke luar negeri. Bonus 1 juta lagi. Total 2 juta. Cukup untuk orang udik sepertimu? Ini 5 yuan untuk daftar di rumah sakit. Untuk periksa otakmu yang rusak bisa disembuhkan. Kau? Ini kesempatan terakhir yang kuberikan.
Dasar udik, kau takkan pernah dapat 2 juta seumur hidupmu. Makasih kopinya. Pelayan. Dia yang bayar. Lakukan sekarang. Aku akan transfer uang mukanya sekarang. Nona, Anda belum bayar. Andrew, aku sudah beri kau kesempatan. Tapi kau malah memilih cara keras. Ruan Meng, aku juga pengawal. Yang benar saja. Orang-orang ini kusewa dari Shengyi dengan harga mahal. Petarung terbaik, mereka semua juara daerah. Dengan kemampuan amatirmu, kau pikir bisa menangani mereka? Asisten Liu, anak buahmu kerja bagus. Sisa bayarku transfer padamu. Paksa dia ke luar negeri hari ini. Kau mengerti? Nona Ruan, karena Anda sudah konfirmasi misi selesai, maka tanda tangan saja di sini. Setelah ditanda tangan, perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas hasilnya. Shengyi cukup berhati-hati ya. Pantas saja kalian bisa sesukses ini. Aku sudah transfer sisanya. Kalau begitu Shengyi, terima kasih dukungan Nona Ruan. Aku pergi dulu. Terserah. Kalian mau apakan dia? Bos. Bos, Dia sudah pergi. Kontraknya sudah ditandatangani. Dia hobi selesaikan masalah pakai uang. Kali ini, biar dia bayar buat pelajaran. Bos, dia bongkar Shengyi. Kita harus apa? Melakukan bisnis kotor begini, dia harus berani membongkarnya dulu. Lagi pula, bukannya kalian tidak kerjakan tugas. Hanya saja aku cuma kabur. Orang udik, coba-coba mengakaliku? Apa Nona? An sudah datang. Enru itu malas sekali kerjanya. Mungkin dia sudah tidak mau kerja lagi. Sepertinya tidak. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Mungkin dia tidak bisa datang lagi. Dia sudah mati. Tutup mulutmu. Tuan Zuang akhirnya punya sedikit rasa kemanusiaan. Kalau Nona An pergi, Tuan Zuang mungkin bakal makin gila. Aku harus cari Nona An. Nona Ruan, waktu itu Andrew menyinggungmu dan diberi pelajaran Tuan Zuang. Bisa dibilang, Zisheng selalu memanjakanku. Tuh kan, ku bilang juga, Andrew berani menyinggungmu. Entah mati di mana dia. Aku dengar. Kalian bilang ke semua orang aku sudah mati. Ku dengar kau bilang ke semua orang aku sudah mati. Kau tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas lihat. Lihat apa? Bukan apa-apa. Kalau kau berani mengadu ke Zisheng, habislah kau. Ya ampun, Nona Ruan. Kau mengancamku. Mengancamku dengan begitu sombong. Kau mau uang tutup mulut berapa? 1 juta. Uang tutup mulut ditambah ganti rugi tekanan batin kemarin. Sepakat? Uang Nona Ruan gampang sekali didapat. Kau mau cari Zisheng kan? Ayo, pergi bersama. Sesuai klise drama TV pada umumnya. Aku bisa menebak rencanamu. Nona An, aku datang mencari Zisheng untuk bicara soal pekerjaan. Tega sekali kau, pengawal Zisheng. Pukulku sesuka hati. Aktingmu bagus sekali. Nggak mau jadi aktris. Zisheng sedang bahas bisnis dengan mitra grup Zuang. Begitu mereka keluar, reputasimu hancur. Aktingmu jago banget. Pernah kepikiran jadi artis.
Zisheng lagi bersama banyak mitra grup Zuang bahas bisnis. Begitu mereka keluar, reputasimu bakal hancur. Kamu pukul diri sendiri? Urusanku apa? Kenapa di sini nggak ada CCTV? Kamu bilang apa? Kamu mau ngapain? Nggak ada CCTV. Beraninya sombong mentang-mentang nggak ada CCTV. Zisheng, Andrew menghajarku sampai begini. Kamu harus mintakan keadilan untukku. Andrew pengawalku. Kalau dia pukul kamu, berarti kamu berniat mencelakaiku. Untung nggak ada CCTV. Kalau enggak, kamu sudah di penjara. Persis seperti waktu kamu kecil. Sejak kamu pergi, Zisheng datang. Cek kamar ini tiap hari. Dia larang siapapun sentuh kamar ini. Dia bahkan bersihkan debu sendiri. Anak itu. Ngomong-ngomong Ruru, kamu sudah punya pacar. Terus menurutmu, Zisheng gimana? Zisheng. Jadi, bagaimana menurutmu soal Zisheng? Zisheng orangnya hebat. Pintar dan tampan. Juga bisa diandalkan. Hanya saja kami sudah terlalu akrab. Dia rasanya lebih seperti keluarga. Ruru, Tante anggap kamu seperti anak sendiri. Tak peduli kamu dengan siapa, Tante akan mendukungmu. Terima kasih, Tante. Zhuang Zisheng, kenapa kamu bengong di situ? Apa yang pecah? Hatiku yang hancur. Tempat ini tak berubah sama sekali. Ya. Karena dia pikir kita terlalu akrab. Berarti Ruru pasti suka tipe yang dingin dan cuek. Aku pergi dulu. Tante, masakannya tak berubah sama sekali. Baunya harum sekali. Tante masak hidangan spesial buatmu. Makanan favoritmu. Jangan sungkan makan aja. Terima kasih, Tante. Zhuang Zisheng mana? Dia belum keluar. Tadi keluarga Ruan datang. Mau bicara dengan Zisheng soal pertunangan dengan Ruan Meng. Zisheng bilang akan pertimbangkan. Pertunangan. Pertunangan. Zisheng sudah dewasa. Perlu pikirkan pernikahannya. Ruru, apa kamu marah? Enggak. Mana mungkin aku marah. Aku cuma mau bantu dia memikirkannya. Sudah kubilang, Ruru suka pada Zisheng. Dia sendiri tak sadar. Dia kira itu cinta keluarga. Taktik psikologi terbalikmu hebat sekali. Pasti dong. Apa yang sedang kulakukan? Apa kamu hilang ingatan? Aku jelas-jelas menganggapnya keluarga. Kalaupun dia benar-benar bertunangan, kenapa aku harus marah? Kalian tumbuh bersama. Ikatan kalian lebih dalam dari keluarga. Sobek satu halaman lagi. Tolong aku. Tapi cinta itu beda. Cinta tentang kebutuhan dan hasrat. Dua orang saling tertarik dan tumbuh bersama. Tidak ada tempat untuk orang ketiga. Mungkin tanpa menyadarinya, kamu sudah jatuh cinta pada Zisheng. Itu sebabnya kamu tidak bisa menerima pertunangannya. Sedang apa kamu di sini? Aku tahu, Ruru. Pasti datang memanggilku makan malam. Kamu ciumku bilang mau nikah, tapi masih pertimbangkan nikah sama orang lain. Sekarang kamu berani bersikap dingin padaku. Ruru, apa yang kamu lakukan? Tidak.
Kamu mau menikahi Ruan, Meng? Kami kan bermusuhan. Kapan aku pernah pertimbangkan pernikahan? Dasar, selingkuh. Siapa? Aku... Kita bersandiwara begini. Kalau nanti putra kita tahu, bagaimana kalau dia marah? Atau dia dipukul sampai cacat? Kita harus apa? Demi Ruru tunjukkan perasaannya. Zisheng rela dipukul 100 kali. Lagi pula, Ruru tahu batasan. Dia tidak akan membuatnya celaka. Kalau menurutku, kamu harus menikahi istri seperti ini. Dia membawa keberuntungan. Ya, kamu juga membawa keberuntungan. Ruru, jelaskan dulu sebelum memukulku. Tunangan apa? Pertimbangan menikah apa? Aku cuma suka padamu. Tapi Paman dan Bibi barusan bilang, kamu mau bertunangan dengan Ruan Meng. Aku, Suang Zisheng, tak bisa menikahi Andrew. Lebih baik lajang selamanya. Tua, sendirian. Apa barusan kamu cemburu? Kamu menyukaiku, kan? Iya. Memangnya kenapa kalau iya? Kalau begitu, ayo menikah besok. Gak mungkin. Kamu terlalu terburu-buru. Tapi, aku mungkin akan pertimbangkan pacaran denganmu dulu. Andrew, segera pulang. Ada yang mau aku umumkan? Keluargaan pasti cari mati. Ayah, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Presidir Shenji Security. Sangat misterius. Tak pernah hadir acara atau temui rekan bisnis. Kenapa kalian ingin menemuinya? Karena 2 miliar yang diminta Presidir Zhuang terlalu banyak. Keluarga Qi mustahil bayar 1 miliar. Kami harus lihat apa bisa membuat Presidir Sheng Yi berbaik hati dan bernegosiasi. Kami ingin lihat karisma Presidir jenius yang ubah grup Sheng Yi. Jadi, perusahaan keamanan terbesar hanya dalam setahun sekalian membicarakan kerjasama. Tenang, Direktur Niu, kamu hanya perlu mempertemukan kami. Lalu kami akan atur Andrew bertunangan denganmu. Ini hal mendesak yang kalian maksud. Pernikahanmu memang mendesak. Umurmu sudah tidak muda lagi. Ini adalah direktur di grup keamanan Sheng Yi, Niu Zhengzi. Milik Sheng Yi. Dia manajer departemen apa? Aku bahkan belum pernah dengar nama itu. Nona An juga tertarik padaku. Aku hubungi Presidir besok. Selesaikan urusan kita cepat. Itu benar-benar keberuntungan bagi Andrew. Begitu ya? Apa aku benar-benar seberuntung itu? Apa yang kau lakukan? Aku sudah punya pacar. Berkah sebesar ini, kalian bertiga nikmati saja sendiri. Dia punya pacar. Pacar bagus, macam apa? Yang mungkin dimiliki gadis desa. Paling cuma pegawai rendahan perusahaan. Mana bisa dibandingkan dengan manajer Niu? Anak durhaka ini. Tenang saja, manajer Niu. Meski harus kami ikat, kami akan membawa Andrew dan menyerahkannya padamu. Tak ada yang boleh merusak rencana besar kita. Bos, siapa itu Niu Zhengzi? Dia wakil manajer tim, cuma manajer kecil, bos. Apa kau mengenalnya? Keluargaan berencana menjodohkanku dengannya. Kurasa sebaiknya kita segera bereskan keluargaan. Tidak perlu. Aku lebih suka melihat mereka hancur sendiri. Hubungi mereka untuk pertemuan. Baik. Andrew, ternyata memang kamu. Kamu sadar salah waktu itu. Dikejar ke Sheng Yi buat minta maaf. Kamu sadar aku supervisormu. Lebih baik dari pacarmu yang pecundang. Mentalmu kuat juga ya. Orang normal hidup sepertimu. Sudah lama bunuh diri? Masih mulut besar. Cari siapa kalau bukan aku? Aku cari bibimu. Lihat tuh,
Bibi keduamu lagi kedap-kedip di langit. Lain kali ketemu, bakal ku bikin kau menyesal. Itu berlaku buatmu juga. Kamu bakal menyesal duluan sebelum aku. Supervisor, Niu. Saya sudah pakai semua koneksi, tapi belum bisa kontak CEO. Sekarang harus bagaimana? Anda hebat, Supervisor. CEO misterius setuju ketemu kita. Supervisor, Anda pasti sangat penting bagi CEO. Bukan apa-apa. Supervisor Niu bantu kami kali ini. Kami pasti cari kesempatan untuk serahkan Andrew pada Anda. Andrew, wanita jalang itu berani meremehkanku. CEO Sheng Yi ada di pihakku. Nanti ku nikahi dan bawa pulang. Kujinakkan dia dengan benar. Asisten Liu. Supervisor Niu, CEO ingin bertemu Anda. CEO, kagumi bakat dan rencana promosiku. Masa kejayaanku Niu Zhengzi akhirnya tiba. Pak CEO. Hai. Rapat selanjutnya. Jadi, Anda presidir misterius kami. Dilihat dari wajah Supervisor Niu, kejutan yang misterius. Maaf, Presidiran. Itu semua salah paham. Andi Shing yang memaksaku. Saya salah, Presidiran. Kamu bukan menyesal, baru sadar. Kamu cari masalah dengan orang yang salah. Dan ketakutan? Sudah kubilang, kamu akan menyesal saat kita bertemu lagi. Presidiran, saya salah. Presidiran, saya salah. Presidiran. Bos, An Mingzu dan Qi Gaofei masih menunggu di bawah. Beritahu mereka, aku sangat menghargai keluarga An dan Qi. Aku tulus ingin kerjasama dengan mereka. Bos, Anda mencoba memancing mereka untuk memuntahkan 2 miliar. Keluarga Qi pinjam ke sana-sini. Paling banyak kumpul 500 juta, sisanya dia pasti suruh An Mingzu bayar. Perusahaan keluargaan dikelola An Mingzu. Keluargaan yang keuangannya bobrok harus kumpulkan 500 juta. Dia terpaksa tempuh cara ilegal. Hebat, Bos. Mereka tak mau menyerahkan saham warisan ibuku. Aku ambil alih seluruh keluargaan. Bukankah Bu Presdir sudah setuju bertemu kami? Maaf, Bu Presdir ada urusan lain. Bu Presdir minta saya sampaikan, beliau selalu menghargai keluarga An dan keluarga Qi, dan lewat kerja sama ini, kita semua bisa jadi teman. Grup An menghargai kedua keluarga kita. Gaofei, kalau bisa kumpulkan 2 miliar, aku yakin nanti kita dapat untung lebih besar. Mingzu, coba cari jalan keluarnya. Sudah kubilang sebelumnya, semua aset lancar keluarga Qi sudah dimasukkan ke proyek lain. Kita hanya bisa keluarkan 500 juta sekarang. Dengar, tidak bisakah kau mengumpulkan sedikit dari sisimu? Mingzu, sayang, jangan lewatkan kesempatan ini. Metode apapun, harus dapatkan uangnya. Kita harus dapatkan uangnya, asalkan kita bisa ambil uangnya. Cari cara kembalikan nanti, lalu balikin. Gak ada yang tahu. Baiklah. Keluar kalian semua. Penyelamatku, akhirnya kau datang juga. Tuan Zhuang sedang mengamuk, kopinya terlalu dingin, lalu terlalu panas, susunya kebanyakan. Dia minta teh, dia menepis berkas-berkasnya. Kenapa dia mengamuk lagi? Dia tahu soal masalah Niu Zhengzi dan sekarang sedang marah besar. Teknologi prenatal modern terlalu efektif membanjiri pasaran. Saat kalian gelengkan kepala, apa telinga kalian tidak menampar wajah sendiri? Siapa yang hitung populasi kota Liu? 236.500. 25 orang. 25 itu otakmu.
tolong. Ruru, kamu tidak apa-apa? Apa aku menakutimu? Kenapa kamu mengamuk lagi? Melempar berkas kemana-mana? Aku tidak memberitahumu soal New Zhengzi. Karena itu masalah sepele. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku sudah mengusirnya. Ruru, kamu selalu mandiri. Rasanya kamu tak butuh aku. Aku takut kamu akan tinggalkan aku. Kalau begitu, kamu saja yang terus membutuhkanku. Nah, begitu dong. Dia langsung tenang. Nona, penyelamatku. Pak Zuang, teh hijau susu 45 derajat tanpa gula. Sesuai permintaan. Kenapa kamu bawa teh? Sejak kapan aku minum teh? Sana buatkan kopi panas. Sedikit gula, sedikit susu. Ruru menyukainya. Baik, Pak. Sudahlah. Biar aku ambil sendiri. Baik, Pak. Andrew, kenapa kamu ada di sini? Bekerja. Memangnya mau apa lagi? Pantas saja kamu tidak tertarik pada New Zhengzi. Ternyata kamu kerja di grup Zuang. Mau menggait suami kaya di sini ya? Cuma orang sepertimu yang pikirannya cuma merebut laki-laki. Sedangkan aku di sini untuk merebut pekerjaan laki-laki. Jangan kegeeran, kamu cuma karyawan rendahan. Kamu pikir kamu, bos? Banting tulang di sini? Yang disuruh-suruh seenaknya. Sedangkan aku, tanda tangan kontrak dengan Presidir Zuang. Ini perbedaan mendasar kita. Perbedaan gadis desa dan Mingzu. Kamu berhasil kumpulkan 2 miliar dan datang serahkan uang padaku. Kamu tahu kan, aku spesial bagi Presidir Zuang. Bahkan, Presidir Grup Keamanan Shengi juga suka pada aku. Kamu bilang siapa? Presidir Grup Shengi. Dia bilang, di masa depan, mau lanjut kerja sama denganku. Perusahaan Zuang atau Grup Shengi. Hal yang orang kampungan sepertimu tak akan pernah bisa capai seumur hidup. Kamu cuma pecundang. Kalau soal narsis, aku akui, aku kalah darimu. Kamu benar sekali, Presidir Zuang selama ini menyukaimu. Aku akhirnya paham jarak antara kita. Dari mana wanita bodoh ini? Zisheng suka kamu? Kamu gila? Siapa kamu? Berani dorong aku. Ini, Nona Ruan Mingzu, teman kecil Presidir Zuang. Dia bukan gila, orang spesial bagi Presidir Zuang. Jangan main fisik. Memang kamu yang kupukul? Sekarang sembarang orang berani datang merebut lelakiku. Apa-apa? Kau pukul aku. Orang tuaku saja tak pernah pukul aku. Hei, berhenti bertengkar. Wajah kalian tergores. Tuan Zuang takkan suka. Monster, Nona An. Benar-benar monster. Aku tak bilang kau monster. Tunggu, maksudku bukan begitu. Iya, saya. Tuan Zuang, ini 2 miliar dari keluarga An dan Qi. Taruh di meja. Jadi, Tuan Zuang, kapan kami bisa melihat hasilnya? Nona An, manajer, perusahaan An. Anda tidak menilai sebelum investasi. Kalau tidak sabar, ingin untung, jangan kerjasama. Ambil kembali kartunya. Maaf Tuan Zuang, bukan itu maksud saya. Nona An, kalau tak ada urusan lain, silakan pergi. Tuan Zuang, saya ingin traktir makan malam pribadi. Sebagai ucapan terima kasih untuk hadiah di pesta pertunangan, saya suka sekali. Ada waktu. Kantor ada toilet. Ikan besarnya sudah memakan umpan. Apa kamu mengkhawatirkanku? Hatiku sakit memikirkanmu. Aku tahu itu. Kenapa kamu dikirim ke luar negeri? Aku tahu saat baru sampai di sana, kamu tak punya uang sepeser pun. Kerja paruh waktu belasan kali sehari. Kamu membawa Shengi dari nol dan membangunnya menjadi seperti sekarang. Huru. Hatiku sakit karena kamu sendirian. Makanya aku benci keluargaan.
Aku sakit hati memikirkan masa kecilmu. Itulah sebabnya aku benci, karena tak bertemu denganmu lebih awal. Zhuang Zisheng, kamu harusnya senang aku sudah tumbuh dewasa. Sekarang, aku bisa berdiri di sisimu. Zisheng hanya boleh jadi milikku. Kopi ini untuk Tuan Zhuang. Baik, Nona Ruan. Berikan padaku, biar aku yang bawa masuk. Baiklah, baiklah. Zisheng, ada yang ingin kukatakan padamu? Aku janji, hanya kali ini saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku janji, cuma sekali ini aja. Aku gak bakal ganggu kamu lagi. Kalau gitu aku keluar dulu. Dia rela biarin aku berduaan sama cewek lain. Zisheng, minum kopinya. Aku nggak mau minum itu. Ini aku seduh sendiri loh. Kalau gitu makin nggak boleh diminum. Gimana kalau kamu kasih racun? Sekarang sudah oke kan? Zisheng, aku mau bilang kalau aku udah suka sama kamu lebih dari 10 tahun dan aku gak bakal nyerah. Mau itu Anru atau siapapun, jangan harap bisa rebut kamu dari aku. Udah setengah jam, belum keluar juga. Cowok cewek berduaan di dalam, lagi mesra-mesranya. Baru juga setengah jam. Kalau aku masuk sekarang, apa aku gak bakal kelihatan pice? Tadi aku pergi sok keren. Sekarang jilat udah sendiri. Zhuang Zisheng pasti bakal besar kepala. Ruru, tolong aku. Ruru, berikan tanganmu. Apa kamu berencana pakai ini untuk membuat dirimu pingsan? Ruru, Ruan Meng membiusku. Kelihatan kok. Aku harus bagaimana? Ada 3 pilihan. Yang pertama, menurut klise drama TV standar, kamu harus mandi air dingin dulu. Yang kedua, sering dipakai di banyak novel, di mana tokoh utama, demi menghindari bahaya, biasanya melukai diri sendiri, supaya tetap sadar. 2 cara pertama ini, keduanya agak berisiko. Saran ketiga, ayo ke rumah sakit. Ruru, aku makin mencintaimu. Kalau kamu belum puas, aku punya cara keempat. Mingzu pahlawan besar keluarga An. Saat keluarga An bersanding dengan keluarga Zhuang, jadi salah satu keluarga kaya teratas. Kita tak perlu peduli lagi dengan sikap siapapun. Dasar sampah masih berani kembali. Ini rantai anjing khusus untukmu. Asal kamu patuh memakainya, masih akan kasih sisa makanan. Astaga, kakak heran kenapa kamu tidak pernah pulang malam. Ternyata tidur sana-sini. Apa tidak takut kena penyakit?
Anak durhaka, kamu mempermalukanku. Kalau kamu punya sedikit kebaikan, Mingzu, takkan sebejat ini. Mana bisa dia dibandingkan dengan Mingzu? Mingzu sekarang adalah Presdir Ankop. Dan dia disukai Presdir Zuang. Dan Presdir Shengyi, mana mungkin ayam hutan menandingi Phoenix? Tertawalah. Makin keras kamu tertawa, makin sakit jatuhnya nanti. Aku layani kamu untuk terakhir kali. Ayah, aku mau pinjam uang. Buat apa kamu butuh uang? Untuk berobat. Jangan bilang kamu benar-benar kena penyakit kotor. Mingzu, kamu tidak apa-apa? Aku sakit. Ayah, aku ini anakmu. Jangan mendekat. Aku tidak punya anak sepertimu. Maksudmu, kamu mau memutus hubungan? Putuskan sekarang. Kamu kena penyakit kotor di luar dan minta uang kami untuk obatin. Kamu gila. Maka mulai sekarang, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Seharusnya aku yang bilang begitu. Anru, mulai sekarang, hidup atau matimu tak ada hubungan denganku. Jangan kembali saat keluargaan sukses menangis minta kembali. Ayo pergi, kita harus ke rumah sakit dan minum obat pencegah. Jika dia benar-benar menularkannya pada Mingzu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Heboh hanya karena sedikit plasma. Aku memang punya penyakit. Aku punya megalofobia. Takut pada 3 idiot besar ini. Aku juga menderita penyakit. Melihat benda berkilau. Dan tangan jadi gatal. Menyita semuanya. Kerja sama Zuang Ruan berakhir. Sudah selesai total. Demi cari muka pada grup Zuang, banyak perusahaan memutus hubungan dengan keluarga Ruan. Keluarga Ruan akan segera bangkrut. Keluarga Ruan diam-diam menggunakan nama Zuang untuk perbuatan kotor. Kubiarkan demi persahabatan keluarga kita dan membereskan kekacauan mereka. Tapi kali ini mereka melampaui batas. Ngomong-ngomong, Nona Ruan sudah menunggu di bawah seharian. Dia ingin bertemu Anda terakhir kalinya. Aku tidak akan menemuinya. Aku mau makan malam dengan Ruru nanti. Ruru belum kembali. Nona, Ana ada urusan. Pulang ke rumah. Akan kucari. Andrew, ini semua salahmu. Kau menghancurkan keluarga Ruan. Aku akan membunuhmu. Ruru. Ruru! Sekarang giliranmu. Kalau dilihat begini, Ruru ternyata masih lembut padaku. Dia benar-benar mencintaiku. Aku sudah panggil polisi. Masalah di sini sudah beres. Saatnya menyelesaikan urusan antara kita berdua. Coba kulihat. Gak ada yang perlu dilihat. Sebentar lagi mau kusimpan. Harus disembunyikan di berangkas. Baguslah putraku. Akhirnya menikah juga. Ya, aku hampir mengira kita takkan melihat bocah nakal ini menikah. Terima kasih, Ruru. Sudah mau sabar menghadapi Zisheng. Ruru, sudah dapat buku nikah? Cepat beri, kami cucu buat dijaga. Benar, kami ingin segera gendong cucu. Apa itu nggak terlalu cepat? Gimana menurut Zisheng? Menurutku ayah dan ibu ada benarnya. Tapi, aku dan Ruru juga ingin menikmati waktu berdua saja. Memang agak terlalu cepat. Dia harusnya mulai bergerak sekarang. Aku mau mandi dulu.
Apa Ruru tidak tertarik padaku? Bagaimanapun juga, malam ini adalah malam pertama kita. Zuang, Zisheng, ambilkan aku handuk. Apa aku harus ambil yang merah? Atau yang merah muda? Atau yang hitam? Tidak jadi, aku sudah menemukannya. Ruru benar-benar tidak tertarik padaku. Bukankah kita sepakat untuk tidak punya anak? Tidak punya anak, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Mingzu, soal investasi kita. Apa sudah ada hasilnya? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jangan khawatir, Gaofei. Kita berinvestasi di proyek besar. Ini proses jangka panjang, jadi jangan buru-buru. Aku cemas. Penagih utang sudah di depan pintu keluarga Qi. Coba kamu tanya. Prasdir Shenji, bukankah dia menghargaimu? Itu tidak pantas. Bagaimana kalau dia pikir kita mendesaknya? Apa salahnya dengan itu? Kenapa kamu membentak? Apa yang kau lakukan? Mingzu, aku terlalu gegabah. Perusahaan keluargaan, bukankah butuh uang itu? Tutupi kekurangannya. Coba pikirkan, kalau ketahuan orang, keluarga, anak akan bangkrut, kau akan masuk penjara. Paham kan? Aku mengerti. Kenapa Presdir nggak mau ketemu aku? Udah sampaikan pesannya. Kau bilang ke Presdir siapa aku. Maaf Nona, Presdir kami sedang tidak menerima tamu. Tak kusangka, Anru. Kau berhasil gaet orang besar. Asisten Liu. Apa kau tahu Anru punya penyakit semacam itu? Kurasa kau yang sakit jiwa. Asisten Liu, kau pasti tak ingin Presdir tahu. Dia memelihara wanita yang punya penyakit kotor. Kau mau apa? Anru, setelah tinggalkan keluargaan, kau makin menyedihkan. Jadi simpanan terang-terangan. Wajahmu terlihat agak tidak simetris. Nah, begini, jauh lebih baik. Biarkan aku temui Presdir, atau aku sebarkan videonya dan hancurkan reputasimu. Kau pikir Presdir masih mau pelihara kamu nanti? Lagi ngapain kamu? Coba lihat badanmu. Ada stempel karantina biru. Maksudmu apa? Dia pikir, kamu itu babi. Anru. Anru, kamu yang paksa aku ya? Bos, tolong aku. Ruru, kamu lihat semuanya kan? Kenapa nggak izinkan aku pakai PR buat urus ini? Netizen idiot nggak punya otak. Terus menyerangmu di internet. Aku nggak perlu lihat. Aku tahu apa kata mereka. Kayak, bilang aku simpanan Liu Sheng, dan bilang aku tidur sana-sini, punya penyakit. Kalau ada simpanan, aku yang biayain. Siapa Liu Sheng? Dia punya uang? Sanggup biayain. Ah, sudahlah. Baiklah. An Mingzu rela keluar uang banyak buat belai trending topic. Kita biarkan dia dapat maunya. Ini promosi gratis. Jadi apa rencanamu? Biarkan pelurunya terbang. Serangan balik ke An Mingzu nanti bakal jauh lebih parah. Sekarang kita bisa mulai ke grup An.
Apa? An Mingzu, kamu menggelapkan dana perusahaan. Kamu pakai buat apa uangnya? Operasional perusahaan lagi sulit dan sangat butuh uang ini. Cepat kembalikan. Aku talangi dulu untukmu. Ganti uangku nanti. Kamu, berapa banyak yang kamu ambil? 500 juta. 500 juta? Itu bagian dari 2 miliar. Kami yang diinvestasikan dalam bisnis. Gaofei masih kurang 500 juta. Jadi, Gaofei bilang akan dilunasi setelah dapat uang. Jangan khawatir. Dasar anak durhaka. Keluarga kita bisa bayar. Kau gelapkan dana perusahaan. Tak bisa tutup lubang ini. Perusahaan akan bangkrut. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengelola perusahaan sejak awal. Mari kita bicarakan dengan tenang. Kenapa kamu pukul anak kalau terpaksa minta bantuan keluarga Chi? An Mingzu. San Mingzu, kamu bilang cari CEO Shengji. Uangnya mana? Lepaskan aku. Gaofei, menantu bisakah keluarga Qi? Masih ada 500 juta. Asalkan perusahaan. An selamat dari krisis ini. 500 juta. Dari mana bisa dapat 500 juta? Keluarga Kiku sudah lama bangkrut. Aku kumpulkan semuanya. Berpikir investasi denganmu. Akan selamatkan kami. Tapi aku tak punya apa-apa. Debt collector mengejarku. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Bukankah keluargaan seharusnya kaya? Cepat ambil sahammu dengan harga terendah dan jual semuanya. Lihat ada yang mau terima. Kekacauan. Perusahaan An ini 500 juta. Perusahaan An telah diakuisisi oleh Sheng Yi. Sekarang bukan hanya saham Bibi, tapi seluruh saham perusahaan telah kembali ke tanganmu. Ruru, gratis. Kamu dapatkan seluruh perusahaan An. Itu wanitaku. Maksudmu tanpa keluar uang? Bukankah kamu habiskan 1 miliar? Milikmu adalah milikku. Anda yang mengira mata ikan mutiara, dia akan sangat menyesal. Jadwalkan pengambil alihan resmi perusahaan An. Rapat pemegang saham. Presdir An putrimu hebat. Baru sebulan urus perusahaan, sudah serahkan seluruh harta keluarga An. Perusahaan susah payah dibangun, diberikan ke orang lain sendiri. Paman semua, kalian keluargaan, perusahaan krisis. Kenapa malah bersembunyi? Kami cuma ikut perintah Presdir. Bahkan pakai cara ilegal untuk investasi di Sheng Yi. Lihat apa yang terjadi. Seluruh perusahaan milik Sheng Yi. Kau, para pemegang saham, jaga bicara kalian. Presdir Sheng Yi menaruh hati pada Mingzu kita. Perusahaan diakuisisi Sheng Yi, mungkin malah bagus. Sheng Yi itu kuda hitam yang bangkit belakangan. Hampir setara dengan keluarga Zhuang. Dia bisa dapatkan wanita manapun, dia nggak bisa cari orang lain. Sampai mau sama wanita bersuami kayak kamu. Kau pikir kau wanita cantik tiada tara? Atau seorang dewi? Apa katamu? Berhenti bertengkar. Presdir datang. Kau pikir siapa kau? Berani mempermalukanku. Percaya padaku, aku akan minta Presdir pecatmu sekarang. Perusahaan ini bukan milik keluarga An lagi. Kenapa kalau aku dipecat? Aku juga tidak sudi di sini. Asisten Liu, kau gila? Saat genting begini, bawa wanita simpanan masuk rapat? Mau bikin CEO marah? Gadis tak tahu diuntung. Keluar. Ini bukan tempatmu. Benar, kalau kau membuat CEO marah, kami takkan sanggup menanggung akibatnya. Sayangnya, kalau saya pergi, rapat ini tidak akan bisa dilanjutkan. Apa maksudmu? Izinkan saya perkenalkan. Nona Aru, CEO Sheng Yi. Bagi kalian semua, dia CEO masa depan kalian. Ruru itu CEO Sheng Yi. Tuan An, hubungan kita sudah putus.
Tolong panggil saya Presdir An. Saya ingat ada yang bilang, kalau CEO Sheng Yi menyukainya, dia pasti sedang berkhayal. Saya Andrew, pemegang saham. Setelah ambil alih grup An, industri inti tetap sama. Tapi, saya jamin di bawah kepemimpinan saya akan lebih banyak peluang berkembang. Tentu saja, jika ada yang ingin mengundurkan diri, saya akan berikan kompensasi yang sesuai. Presdir An, Anda yang bawa Sheng Yi sukses. Saya percaya Anda. Saya ikut bertahan. Bukankah kau bilang kau tak mau kerja di sini kalau perusahaannya bukan margaan? Guncang air di otakmu. Tuang keluar. Presdir An tidak bermargaan. Untuk pemegang saham yang bertahan, bonus akhir tahun, tiap orang dapat 1 juta. Bagus. Ruru, kelola perusahaan begini, cepat lambat bangkrut. Kembalikan saham itu. Ayah yang kelola untukmu. Siapa yang berkuasa? Ayah. Hei, kenapa kau umpat? Pengawal, bawa ketiga, perusak pemandangan ini, dan lempar mereka keluar. Yalah, Andrew, kau menipu kulam tuh. Dasar tak tahu diuntung, begitukah cara bicara ke kakakmu? Ruru, gimana kalau begini? Kau kelola perusahaan, tapi sahamku. Ruru, apa yang kau lakukan? Ruru, Andrew, bawa mereka pergi. Jalan. Hancur. Semuanya hancur. Keluarga An tamat. Keluarga Chi juga tamat. Salahmu. Kalau kau tak menggodaku, aku pasti sudah menikah dengan Andrew dan jadi CEO perusahaan terbuka. Ki Gofei, pria apa yang pukul istrinya? Keluarga Kimu juga bangkrut kan? Ya, aku memang tidak berguna. Putrimu hebat kan? Tuan Zuang suka kan? Kenapa tak kau suruh putrimu itu telanjang bulat dan goda dia? Mungkin dia bisa dibayar. Kau... Benar, Mingzu. Kenapa kau tidak pergi memohon bantuan Tuan Zuang? Ibu? Ayah? Ini satu-satunya kesempatan keluargaan untuk membalikan keadaan. Katakan, Tuan Zuang, aku butuh uang. kenapa aku harus memberikannya? Pakai bajumu. Keluar. Hanya Tuan yang bisa selamatkan aku. Kalau tidak, mereka akan pukuli aku sampai mati. Aku bukan juru selamat. Kamu tak punya ambisi, cuma berkhayal manfaatkan pria. Ubah nasib tanpa usaha. Tak ada yang selamatkanmu. Hanya orang sepertimu yang cuma mikirin cara rebut pria, sedangkan aku di sini untuk merebut pekerjaan pria. Jadi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah sampai. Bola. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku tidak bisa memutuskan. Sekarang istriku yang memegang kendali grup Zuang. Rumornya Tuan Zuang menjauhi wanita. Wanita yang menjadi Nyonya Zuang pasti sangat luar biasa. Tuan Zuang, tolong izinkan aku bertemu Nyonya Zuang. Mungkin dia bersedia membantuku. Istriku memang hebat. Pintar dan cantik. Cakap dan banyak akal. Tenaganya besar. Lebih baik dariku dalam segala hal. Bukankah begitu? Istriku. Itu faktanya. Itu kenyataannya. Seharusnya aku sadar lebih awal. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan bilang dia jadi gila karenamu. Kenapa? Aku tumbuh di keluarga kaya. Hidupku lebih menyedihkan darimu. Aku tumbuh di desa Wang. Walaupun kakek cuma petani, dia sangat hebat. Gandum yang dia tanam paling besar di desa dan paling bagus. An Mingzu.
Kamu kalah karena wajar kamu tak dapat hasil jerih payahmu sendiri. Soal pindahkan aset. Kenapa tak lapor polisi? Apa kamu tidak membenciku? Aku mencuri kasih sayang ayah. Jadi kalian orang kota menyebut ini cinta. Aku tak perlu disukai orang lain untuk membuktikan diriku. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak menyukaimu. Maafkan aku, kakak. Kenapa kamu bicara banyak sekali padanya? Sama perempuan pun kamu cemburu. Asalkan itu menyangkut dirimu, aku cemburu pada segalanya. Kamu benar-benar serakah. Cuka pun tidak kamu sisakan. Tapi aku paling menginginkanmu. Tuan Zuang, Nona An. Anda Sheng dan Zoyue ada di bawah. Ribut ingin bertemu Nona An. Minggir! Putriku, istri orang terkaya. Aku mertua orang terkaya. Berani kalian halangi aku? Prestir Zuang, Ruru. Sudah ku bilang, panggil aku Prestir An. Ruru, aku ayahmu. Jangan setega ini. Hanya karena dulu aku memanjakan Mingzu. Sekarang, kamu tidak mau mengakui ayahmu. Benar, waktu kamu hilang dulu, ayahmu mencarimu setiap hari. Tidak mudah bawa kamu kembali, tapi kamu malah nakal dan benci belajar. Ayahmu habiskan banyak uang kirim kamu ke luar negeri. Sekarang kamu sudah kaya. Kenapa tidak mau akui ayahmu? Ruru tak mau mengakui. Aku tak apa-apa. Pasti aku sebagai ayah sudah salah. Sudah selesai bicaranya. Masa depanmu, hidup atau mati, bukan urusanku. Jangan balik saat keluargaan sukses. Nangis minta balik? Surat pemutusan hubungan. Kamu tanda tangan bilang sendiri. Hidup matiku bukan urusanmu. Karma balas cepat. Bilang aku tak tahu terima kasih. Bilang aku tak diakui. Waktu Tuan An bawa aku pulang, umurku 10 tahun. Ibu jatuh sakit cari-cari aku. Sakit lama, sudah meninggal. Dikirim ke luar negeri, umur 11. Tak ada uang di kartu. Aku kerja dan belajar 9 tahun, dapat posisi ini usahaku sendiri. Kau lahirkan aku, tapi tak besarkan, masih berani mengejekku. Jangan cari aku lagi. Bersama denganmu, itu memalukan. Ibu,